Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan sebuah topik dalam mata kuliah telaah kurikulum dan bahan ajar fisika SMA, di mana topiknya yaitu telaah kurikulum pendidikan jenjang SMP atau MTS. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan, dan sebelum kita masuk pada pembahasannya guys, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya mahasiswa Universitas Dharma Agung Medan. Nama saya Despin Tafnae NPM 19053111005. Jurusan Pendidikan Fisika semester 4. Ini tugas yang diberikan oleh Bapak Dede Parsaurang Damanik SPD MD MPD yang berjudul Telaah Kurikulum Pendidikan Jenjang SMP dan MTS. Jadi, pada video ini saya akan membahas satu persatu, di mana di sana yaitu Telaah Kurikulum Pendidikan Jenjang SMP atau MTS. Oke guys, langsung kita bahas pada materinya, yaitu pada bagian A, Telaah Kurikulum 2013 Jenjang Pendidikan SMP atau MTS. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu selalu disertai dengan alasan, argumentasi atau pendapat, dan landasan serta prinsip-prinsip pengembangan yang jelas, sehingga perubahan itu disemangati oleh keinginan untuk terus menyempurnakan, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan mutu kualitas hasil pendidikan. Sekolah sebagai unjuk tombak dalam implementasi kurikulum dituntut untuk memahami dan mengaplikasikannya secara optimal dan penuh kesungguhan. Ketercapaian hasil pendidikan yang bermutu sangat ditentukan oleh input, proses, dan output, sehingga mutu penyelenggaraan proses pendidikan dapat dilihat dari hal-hal tersebut. Namun di lapangan atau dalam penelitiannya, perubahan ini kurikulum seringkali menimbulkan persoalan baru atau masalah baru yang didapat, sehingga pada tahap awal implementasinya memiliki kendala teknis, sehingga sekolah sebagai penyelenggara proses pendidikan formal, sedikit banyaknya pada tahap awal ini membutuhkan energi atau tenaga yang besar hanya untuk mengetahui dan memahami isi dan tujuan kurikulum baru ini. Dalam teknis pelaksanaannya pun sedikit terkendala disebabkan perlu adaptasi atau penyesuaian terhadap perubahan atas kurikulum terdahulu yang sudah biasa diterapkan atau yang biasa diberikan kepada anak didik. Pada pembahasan terhadap kedudukan kurikulum adalah penting karena posisi itu akan memberikan pengaruh terhadap apa yang harus dilakukan kurikulum dalam suatu proses pendidikan. Menurut para ahli, kurikulum tidak banyak berbeda dalam memberikan pengertian dan posisi kurikulum. Menurut para ahli, kurikulum tidak banyak berbeda dalam memberikan pengertian dan posisi kurikulum. Mereka memiliki kesepakatan dalam menempatkan kurikulum mempunyai posisi sentral dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang berlebihan jika dikatakan bahwa proses pendidikan dikendalikan, diatur, dan dinilai berdasarkan standar yang ada dalam kurikulum. Pengertian dan posisi kurikulum ini akan menentukan apa yang seharusnya menjadi perhatian awal para pengembang kurikulum. Mengembangkan ide kurikulum dalam bentuk dokumen kurikulum, proses implementasi, dan proses evaluasi kurikulum. Pengertian dan posisi kurikulum dalam proses pendidikan ini menentukan pada yang seharusnya menjadi tolak ukur keberhasilan kurikulum sebagai bagian dari keberhasilan pendidikan. Akan tetapi, inti dari kurikulum 2013 ini adalah ada pada upaya atau usaha penyederhanaannya dan tematik integratif. Artinya, kurikulum ini
itu mampu disajikan dalam proses pendidikan dengan berorientasi pada konten atau materi ajar yang terintegrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi kebutuhan masa depan serta mampu mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Nah, melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, akhlak, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif dan aktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya memasuki masa depan yang lebih baik lagi. Pada bagian B, yaitu ruang lingkup kajian. Ruang lingkup kajian kurikulum 2013 jenjang pendidikan SMP atau MTS ada beberapa bagian yang meliputi bagian A, tujuan. 1. Menunjukkan perilaku konsisten dan teliti dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi pemahaman tentang materi yang dipelajari. Kedua, memahami pengertian baik secara bahasa maupun istilah. Ketiga, membuat dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari materi sebagai bahan ajar. Keempat, menggunakan konsep dalam menyelesaikan masalah nyata. Kelima, memahami pola dan menggunakannya untuk menduga dan membuat generalisasi atau kesimpulan. Keenam, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Ketujuh, menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah, di sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi ilmu yang dipelajari. Kedelapan, menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu menunjukkan perilaku ingin tahu dalam melakukan aktivitas di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Terus, pada bagian B, yaitu konten atau materi pembelajaran. Materi sebagai bahan ajar yang akan disajikan dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para peserta didik, sesuai dengan usia perkembangannya. C. Metode atau cara. Ada beberapa metode atau cara yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013, tingkat SMP dan MTS, dapat dibedakan secara per kelas sebagai berikut. Yang pertama, kelas 7. 1. Pada kelas 7 ini, metode pengamatan atau metode pengamatan observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian tersebut. 2. Metode tanya jawab yaitu penyajian materi melalui bentuk-bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik yang bertujuan untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran. Ketiga, eksperimen atau percobaan pengumpulan data. Eksperimen yaitu pengumpulan data yang memakai cara dengan mengadakan suatu percobaan terhadap sesuatu hal, seperti perkalian, pengurangan, penambahan, pembagian, dan sebagainya. 4. Metode asosiasi penyampaian materi yang dihubungkan dengan suatu peristiwa atau kejadian atau objek yang populer atau berbeda. 5. Metode komunikasi seperti memberikan tanggapan atau pendapat hasil presentasi meliputi tanya jawab tadi. Seterusnya dalam kelas 8. Dalam kelas 8 ini ada beberapa metodenya, yaitu 1. Metode eksplorasi.
Eksplorasi adalah penyelidikan untuk mengumpulkan data atau informasi selengkap mungkin, seperti melakukan pekerjaan matematika sesuai aturan atau prosedur dan lengkap dalam penyelesaian model matematika. Kedua, metode diskusi, metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada peserta didik, dan peserta didik diminta untuk memecahkan masalah secara berkelompok. 3. Metode ceramah, yaitu pendidikan menjelaskan tentang materi kepada peserta didik, dan peserta didik juga hanya mendengarkan penjelasan dari pendidik atau penjelasan dari guru. Keempat, metode asosiasi. Seterusnya, yang kelima, metode komunikasi. Keenam, metode tanya jawab. Dan yang terakhir, ketujuh, metode pengamatan. Seterusnya, dalam kelas 9. Metode dalam kelas 9 ada beberapa macam yang perlu diberlakukan, yaitu 1. Metode pengamatan. Kedua, metode tanya jawab. Ketiga, metode eksplorasi. Keempat, metode asosiasi. Kelima, metode komunikasi. Dan yang keenam, metode diskusi. Masuk bagian D, yaitu evaluasi. Evaluasi ini diadakan untuk mengetahui apakah berhasil atau tidaknya pembelajaran yang telah dilakukan atau pelajaran yang telah diberi kepada anak didik. Evaluasi yang digunakan dalam kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan SMP dan MTS meliputi, yaitu 1. Tugas. Kedua, observasi. Ketiga, portofolio. Portofolio ini berarti menilai kemajuan belajar dalam memecahkan masalah. Keempat, tes, yang bertujuan untuk mengerjakan lembar kerja. Oke, pada kesimpulan pembahasan tersebut, kurikulum 2013 ini yaitu merupakan penyempurnaan terhadap kurikulum sebelumnya. Untuk saat ini, kurikulum 2013 termasuk kurikulum yang lebih berorientasi pada peserta didik. Di aspek tersebut, materi disediakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik. Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 ini memiliki keunggulan terutama dalam proses pendekatan pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi hasil dan proses pembelajaran. Akan tetapi, di lapangan masih banyak guru yang merasa sulit dan melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013. Dan ini terjadi karena guru masih sulit meninggalkan kebiasaan kegiatan pembelajaran yang penyajiannya berdasarkan mata pelajaran dan pendekatan pembelajaran yang menonton tidak kreatif dan inovatif. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 berdasarkan hasil observasi di lapangan adalah sebagai berikut, yaitu terkait dengan buku pembelajaran berbasis kurikulum 2013 belum sampai di sekolah. Kemampuan dalam menguasai pendekatan pembelajaran masih kurang termasuk pelaksanaan evaluasi, terutama dalam penilaian portofolio, sikap, dan keterampilan. Seterusnya, salah satu teknik pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah tematik. Konsep pembelajaran tematik selain diterapkan pada jenjang SD, juga dapat diimplementasikan pada jenjang SMP. Konsep ini membantu siswa untuk memahami dan menguasai, serta mempraktekkan salah satu disiplin ilmu secara mendalam. Pembahasan satu tema akan dikaji dari berbagai disiplin ilmu serta dihubungkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Pada proses pelaksanaannya, pembelajaran tematik pada jenjang SMP dapat menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan metode pendekatan saintifik. Melalui tanya jawab tersebut, peserta didik diingatkan kembali misalnya mengenai titik koordinat atau materi sebelumnya. Guru juga bertanya, dapatkah kalian memberi contoh mengenai titik dan koordinat yang sering kalian jumpai di lingkungan sekitar? Nah, dari pertanyaan tersebut akan merangsang peserta didik untuk berpikir dan mengungkapkan pendapat atau ide-idenya. Setelah peserta didik mengungkapkan pendapat, guru atau pendidik juga harus menyimpulkan dan menyampaikan tujuannya dalam menyampaikan materi
tersebut. Aspek evaluasi pembelajaran pada jenjang SMP meliputi 3 ranah, di mana 3 ranah yaitu 1. Efektif, kedua kognitif, dan yang ketiga psikomotor. Evaluasi dilakukan dengan penilaian yang terdiri dari penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di bawah ini uraian tentang contoh proses evaluasi tersebut, yaitu bagian A, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan, guru menerapkan sistem ulangan yang terdiri dari soal-soal dari materi yang sudah diberikan. Dan bagian B, aspek sikap. Aspek sikap, guru juga menilai sikap anak-anak didik dari observasi dan penilaian diri, seperti semangat dalam mengikuti pembelajaran, serius dalam mengikuti pembelajaran, suka bertanya dalam proses pembelajaran, atau berani mempresentasikan di depan kelas, tidak bergantung diri pada orang lain dalam menyelesaikan masalah pelajaran, atau sering dikatakan mencontek ya. Bagian C, proses evaluasi. Proses evaluasi dari aspek keterampilan, guru juga menggunakan teknik penilaian proyek dengan pemberian tugas seperti menggambar titik koordinat. Dari menggambar, guru dapat menilai sejauh mana kreativitas anak peserta didik dalam mencari dan memecahkan masalah yang dihadapi saat ini. Baik, sekian dulu atas penjelasan terhadap topik yang diberikan oleh dosen dalam mata kuliah kurikulum dan bahan ajar fisika SMA, di mana topiknya tadi yaitu telaah kurikulum pendidikan jenjang SMP atau MTS. Nah, baik, cukup dulu sampai di sini pembahasan saya. Bila ada terdapat yang kurang jelas baik dalam penyampaian, penjelasan, sebesar-besar harapan saya mohon dimaklumin. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan shalom.